Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton YouTube Ombudsman, pendengar podcast Ombudsman Kalimantan Selatan, kali ini kita berjumpa lagi dengan podcast Ombudsman Mendengar. Kali ini kita akan berbincang, berdiskusi dengan narasumber kita, membahas tentang bagaimana sebenarnya aksesibilitas pelayanan publik khususnya di Kalimantan Selatan. Di tengah kita sudah ada Pak Arianor, biasa dipanggil Pak Rian, Pak ya. Ya. Nah, beliau ini selain sebagai aktivis dalam hal memperjuangkan kawan-kawan disabilitas untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, beliau juga sekarang bekerja Pak ya di perpustakaan disabilitas PAL 6 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, mungkin bisa perkenalan singkat mungkin Pak Ari, kenapa kemudian memutuskan untuk terjun di dunia aktivis, advokasi, memperjuangkan hak-hak kawan-kawan disabilitas seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya, dan bapak-bapak yang telah berkunjung ke sini ke perpustakaan PAL 6 ini luar biasa. Perkenalkan, Ulun Rian yang bekerja di sini dari Kota Banjarmasin, dan ya alhamdulillah Ulun ini memang karena Ulun ini suka kesana kemari ya kalau pala, jadi Ulun ini menikmati apa-apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar seperti jalanan dan sebagainya, sehingga Ulun waktu itu baru pulang bersekolah di Bandung itu berusaha untuk mencari kawan-kawan dan berkumpul bersama kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan di sini yaitu ada organisasi disabilitas yang memang ternyata memperjuangkan hak-hak kami para penyandang disabilitas. Nah, sehingga Ulun pun termotivasi untuk ikut aktif dan berbicara tentang hak-hak kami para penyandang disabilitas agar lebih nyaman dalam menjalani kehidupan, termasuk memperjuangkan layanan publik yang akses dengan disabilitas. Nah, itu sih sebabnya Ulun jadi ya ikut-ikutan jadi aktivis lah, alhamdulillah. Sekarang bergabung di organisasi apa Pak? Ulun sebagai anggota Dewan Pengawas Cabang Pertuni Cabang Kota Banjarmasin Persatuan Tunanetra Indonesia. Pertuni itu adalah kumpulan para penyandang difabel netra, karena disabilitas itu kan banyak jenis dan ragamnya. Salah satunya adalah disabilitas penglihatan atau disabilitas sensorik ya. Nah, salah satunya itu tunanetra. Nah, jadi Ulun bergabung di situ, di organisasi itu untuk mengembangkan apa-apa yang bisa Ulun lakukan. Nah, jadi Pertuni ini adalah organisasi yang berjenjang dari cabang itu yaitu tingkat kota, daerah yaitu tingkat provinsi, dan ada Dewan Kepengurusan Pusatnya juga di nasional di Jakarta sana, dan untuk internasionalnya namanya World Blind Union. Nah, begitu. Menarik ini. Tapi sebelum Mas Benny mungkin nanti bertanya lebih dalam Pak, saya izin mungkin mau dapat gambaran secara umum mungkin seperti apa Pak sudah kira-kira aksesibilitas yang sudah dirasakan oleh kawan-kawan terutama terkait dengan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Kira-kira seperti apa Pak? Di Kalimantan Selatan yang terdekat saja dulu, Ulun bicara khususnya di sekitaran Kota Banjarmasin, alhamdulillah pemerintahnya betul-betul memperhatikan kami para penyandang disabilitas, yaitu di mana instansi-instansi pemerintah saat ini sudah mulai menyediakan layanan-layanan akses disabilitas, terutama pada layanan publiknya, ya seperti bangunan-bangunannya sudah dibikinkan tempat-tempat yang membuat akses disabilitas seperti guiding block sudah pada ada, ramp, handrail, dan sebagainya. Dan juga untuk di jalanan raya, alhamdulillah ya kita bisa lihat ya di trotoar Jalan Ayani misalnya,
itu sudah ada jalanan khusus untuk kami para penyandang difabel netra dengan guiding block itu. Ya walaupun semuanya bertahap ya, kadang-kadang jalanan-jalanan seperti itu masih ditempati oleh yang bukan semestinya, seperti di tempat nongkrong dan sebagainya, mungkin itu masih ada sekarang ya, tapi itu bertahap ya, walaupun itu harus ditertibkan tapi itu bertahap. Namanya juga kita ini tidak langsung ya Pak ya, tidak langsung, ibaratnya pemerintah itu menyediakan layanan akses langsung harus terselenggara saat ini juga kan tidak mungkin begitu, semuanya ada prosesnya. Tetapi luar biasa untuk Kalimantan Selatan terkhusus ya, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, itu memang untuk aksesibilitas bagi kami para difabel ini sudah cukup terpenuhi, cukup nyaman dan cukup baik untuk kami rasakan begitu. Alhamdulillah. Menyambung Pak Rian, selama ini kan memang layanan publik itu merupakan hak bagi seluruh masyarakat, termasuk kawan-kawan berasal dari kelompok rentan atau penyandang disabilitas, Pak. Nah, itu yang menjadi concern kita bersama. Nah, Ulun mau minta apa yang pian rasakan sejauh ini, bagaimana pemerintah kita melibatkan kawan-kawan penyandang disabilitas, baik dalam hal penyusunan regulasi maupun pemenuhan sarpras, Pak. Karena kami menilai penting sekali melibatkan kawan-kawan disabilitas untuk mendapat gambaran maupun fasilitas mana yang urgent untuk dipenuhi pada saat ini. Nah, sejauh mana Pak Rian? Sejauh ini alhamdulillah selama ulun bergabung di Persatuan Tunanetra Indonesia dan ulun punya akses juga untuk berkomunikasi dengan PPDI, Persatuan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, itu adalah dua organisasi yang saat ini begitu getol dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. Baik dari Pertuni maupun PPDI sejauh ini alhamdulillah sudah ada yang dilibatkan oleh pemerintah untuk penyusunan ya, seperti waktu roadmap inklusi dulu kan yang beberapa tahun yang lalu itu dilibatkan juga dari PPDI, dan dalam beberapa waktu terakhir ini alhamdulillah dari Pertuni juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan ke pemerintah untuk membicarakan tentang hal-hal yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik dari pemerintah kepada kami para disabilitas. Hanya memang secara pribadi ulun masih belum sempat mengikuti berbagai pertemuan-pertemuan itu karena organisasi ini kan berjenjang. Dia ada kepengurusan dan itu ada tingkatannya. Jadi yang masih dibawa oleh pemerintah untuk bicara biasanya para ketua-ketuanya. Nah, dalam hal ini Ketua Pertuni alhamdulillah ulun dengar beberapa kali mengikuti pertemuan-pertemuan ya, bahkan akhir-akhir ini kan kita sedikit agak belok dulu pembicaraannya ke masalah pemilu ya kan. Nah, akhir-akhir ini kan kayak ada debat pemilu, itu dilibatkan kami para disabilitas dari Pertuni itu dipanggil untuk menonton dengan kursi yang telah ditentukan jatahnya, nonton live di tempat gitu. Hanya satu sih setahu saya kursinya saat ini. Ya, tapi itu menandakan bahwa disabilitas dilibatkan dalam berbagai hal saat ini oleh pemerintah, dan itu merupakan kebahagiaan bagi kami para penyandang disabilitas bahwa pemerintah itu betul-betul memperhatikan kami gitu. Walaupun rasa-rasanya sih kayak baru-baru aja gitu, tapi ya lumayan, alhamdulillah kami merasa lebih diperhatikan, dan harapannya hal itu ditingkatkan lagi sehingga ketika pemerintah mau betul-betul memenuhi hak kami para penyandang disabilitas itu betul-betul melibatkan kaminya juga gitu dengan lebih intens lagi gitu. Jadi yang kau ulun ambil inti saripin tadi bahwa ini kalau ada kawan-kawan instansi penyelenggara layanan publik bahwa jangan bicarakan disabilitas kalau kada melibatkan disabilitas malah. Betul Pak, betul. Itu yang kami harapkan. Karena memang kami ini menerima apa yang telah pemerintah berikan, aksesibilitasnya, ya kan, banyak launching-launching atau informasi-informasi, ya kami memenuhi hak disabilitas. Tapi begitu kami coba, begitu kami nikmati, ternyata masih ada kurangnya. Kenapa?
karena waktu itu mungkin belum melibatkan kami. Kalau kami dilibatkan, tentu kan sasarannya jauh lebih tepat. Ya, karena yang merasakan program pemerintah itu untuk pemenuhan hak disabilitas, tentu disabilitas yang merasakannya, bukan non-disabilitas. Nah, ketika kami sudah merasa nyaman dalam perasaan kami, pasti yang non-disabilitasnya juga ikut merasakan kenyamanannya. Begitu, jadi alhamdulillah nih pemerintah sedikit demi sedikit juga sudah mulai melibatkan kami. Harapannya mudah-mudahan lebih lagi kami diintenskan. Ya, apalagi nanti mudah-mudahan kalau terpilih nanti yang baru-baru, mudah-mudahan kami bisa dilibat-libatkan dalam menentukan berbagai program ataupun kebijakan-kebijakannya, begitu. Mungkin kalau kita bicara spesifik pelayanan, misalnya pelayanan di kesehatan misalnya, itu sebenarnya aksesibilitas apa sih yang selama ini masih dirasakan oleh kawan-kawan itu yang masih kurang seperti itu, Pak? Sehingga harapannya ini untuk segera juga dilakukan perbaikan seperti itu, karena layanan kesehatan ini kan layanan dasar gitu kan. Ya. Siapapun istilahnya memerlukan layanan ini, dia disabilitas ataupun tidak, semuanya memerlukan layanan kesehatan. Tapi problemnya apakah ini akses terhadap kawan-kawan disabilitas, sehingga jangan sampai kemudian ada kondisi-kondisi darurat itu yang menyebabkan kawan-kawan disabilitas kesulitan seperti itu, Pak. Nah, kira-kira pengalaman Bapak Arianur selama ini seperti apa, Pak? Untuk layanan kesehatan itu bicara berangkat dari ulun pribadi dulu. Itu kalau ulun pernah ke puskesmas di daerah ulun Kampung Melayu, itu rasanya ulun pernah menginjak dan memang ada tuh jalanan-jalanan yang akses disabilitas. Terus tempatnya juga cukup mudah untuk dijangkau, kayak ke kasir, ke tempat ruangan-ruangan. Hanya memang agak sempit aja lah karena puskesmas beda dari rumah sakit kan. Jadi mungkin kemungkinan untuk kami menabrak-nabrak kursi dan sebagainya itu ada, dan itu cukup besar karena cukup sempit. Tapi sekadang-kadangnya, setidak-tidaknya waktu ulun pernah ke sana itu rasa ulun sudah lumayan terpenuhi ya untuk layanan publik secara mungkin kasat matanya dulu lah, seperti adanya guiding block. Kalau handrail kebetulan ulun belum meraba. Kalau RAM kayaknya ada juga jalanan RAM-nya di situ, karena waktu itu ulun ke sana pakai pendamping. Pakai pendamping, jadi ya ulun kalau pakai pendamping biasanya sudah kurang begitu mengamati lagi untuk akses atau tidaknya, karena ulun dituntun kan, sudah jadi main pasrah aja kalau bahasa kita tuh kan. Biasanya ulun yang bisa mengamati itu kalau ulun kemana-mana tuh independent travel, dia berperjalanan sendiri. Tapi insya Allah untuk layanan kesehatan di puskesmas Sungai Mesa kalau salah parak wadah ulun tuh, itu insya Allah pelayanannya di situ luar biasa. Dan akses yang dimaksud itu Pak bukan berarti juga akses secara bangunannya aja, tapi keramahan dari para pelayan itu salah satu akses yang paling utama buat kami. Karena kalau kadar ramah, jangankan disabilitas, non disabilitas saja kada suka ya kalau. Nah, apalagi kami para disabilitas yang sensitivitasnya tuh tinggi. Jadi ketika kami menerima ketidakramahan dari para non disabilitas yang sebagai melayani kami, itu pasti kami akan merasakan kecewa yang mendalam. Ya, karena apa? Ya bahasanya mentang-mentang melihat buan pian bagi kami yang kada lihat lah. Tentang melihat pang nyamannya ibaratnya sakahandakaina kan akhirnya dia punya kecewa. Nah, tapi dengan pelayanan yang ramah itu sebenarnya akses sedikit banyaknya beberapa persen sudah terpenuhi. Nah, itu untuk puskesmas. Untuk pengalaman pribadi ulun kalau ke rumah sakit, ya alhamdulillah di Rumah Sakit Sultan Suriansah salah satunya itu adalah rumah sakit yang jual gedungnya itu betul-betul ramah dengan aksesibilitas, karena ulun salah satu yang dipinta untuk mencobanya waktu awal-awal rilis kalau bahasanya. Alhamdulillah nggih luar biasa. Dan untuk Rumah Sakit Sultan Suriansah ada kawan ulun disabilitas dari anggota Pertuni juga, kalau kada salah 1 atau 2 tahun ke belakang ada ke situ. Jadinya pelayanannya bagus, luar biasa, ramah lawan disabilitas. Artinya sesuai yang ulun mengumpati uji cobanya itu, yang ingin memadahkan tagline-nya itu ramah disabilitas, itu benar-benar terwujud.
Karena kawan ulun dulu ada yang berobat ke sana sampai beberapa hari, kalau nggak salah sampai operasi kah di sana, kalau nggak salah operasi, dan pelayanannya pun nyaman, Jar. Nah, untuk rumah sakit ulin baru saja juga ada kawan ulun yang kecelakaan tidak sengaja, tunanetra juga dirawat di rumah sakit ulin. Jarak kawan ulun itu pelayanannya lumayan bagus, cuma waktu itu karenanya dengan orang tuanya jadi kurang bisa memperhatikan layanan publik. Cuma waktu itu ulun non kawan-kawan berjalanan ke sana, ada berapa orang lah, ulun, ketuanya, sekretarisnya, bertigaan aja kalau kada salah kami meelangi kawan ulun yang kecelakaan itu di rumah sakit ulin. Alhamdulillah jalanan-jalanannya ditemukan bagus, ada terpenuhi aja hak kami para penyandang disabilitas. Pelayanannya pun ketika kami bertanya cukup ramah dan luar biasa. Artinya kami cukup puas, tapi memang perlu ditingkatkan lagi Pang lah. Artinya kami tuh ingin waktu di rumah sakit ulin itu kalau ditunjukkan tuh benar-benar ditunjukkan ke suatu tempat tertentu. Kemarin tuh yang ditanya itu mungkin banyak kesibukan ya, sehingga kami berusaha untuk jalan sendiri aja. Tapi alhamdulillah ketemu aja. Artinya setiap yang kami tanyai ada aja jawabannya. Nah, dan pribadi ulun mencoba untuk mandiri ke rumah sakit mana nih, Ciputra kah yang parak sini yang di Pal berapa tuh, Pal 7 atau berapa tuh, Ciputra kan namanya, Rumah Sakit Ciputra kalau kada salah lah, ada di sini. Itu ulun mencoba datang sendiri ke sana. Ulun di sana memang rasanya mungkin kadang-kadang terjajak lah, belum menemukan lagi jalan-jalan yang akses dengan disabilitas. Tapi mungkin nih karena ulun kada terjajak aja kalau memang itu sudah ada gitu nah. Cuman ulun rasanya belum menemukan. Tetapi pelayanannya walaupun ulun sendiri di situ luar biasa. Begitu ulun keluar dari mobil, ada satpam yang melihat, security, langsung ulun diantar ke tempat yang ulun inginkan. Sampai di sana disambut dengan ramah, ditanyai dengan banyak pertanyaan yang sesuai dengan keperluan. Berhasil ketemu dengan dokternya, diperiksa, dokternya pun ramah. Artinya walaupun ulun di situ rasa-rasanya belum menemukan gedung yang maksudnya yang jalanan akses disabilitas, tetapi karena keramahan pelayanan di situ, ulun merasa luar biasa. Ini akses buat kami para difabel, perasaan ulun buat kami para difabel netra ini akses. Cuman ya perkara kayak ada ramnya kah, ada guiding blocknya kah, ulun tidak sempat memikirkan itu karena kan ulun memang ada keluhan waktu itu. Cuman ulun baik sangka aja mungkin ulun yang tidak menemukan itu. Nah, mungkin itu sudah karena mungkin ya rumah sakit sudah sebesar itu, berjalan beroperasional sudah lumayan jalan bagus lancar, mungkin ada fasilitasnya, cuman ulun kada menginjak, mungkin itu aja anggi kada terdapat. Parian kan baru ke situ Pak ya. Tapi pipai pelayanannya luar biasa, ramah, ulun disambut, diantar sampai dapat mobil kembali. Pokoknya ulun di situ tanpa pendamping ke rumah sakit itu serasa bawa pendamping. Saking mantapnya pelayanannya. Luar biasa. Berarti ini untuk penyelenggara layanan publik selain hanya menyediakan, maksudnya selain menyediakan fasilitas yang akses bagi penyandang disabilitas, responsif itu penting Pak ya. Penting banget. Keramahan, responsif terhadap kawan-kawan yang mengakses layanan publik khususnya tadi kesehatan itu sangat penting. Sehingga bisa didampingi dari mulai awal datang sampai terakhir. Karena kan kayak ini Pak, kita kan kalau menuntut hak-hak disabilitas itu untuk terpenuhi sekarang ini juga kan sulit. Kadang mungkin terlaksana kan. Kayak ulun aja contohnya pegawai di perpustakaan ini, beberapa bulan hanya ulun ada baru dibangunkan jalan-jalan seperti itu. Kadang mungkin ulun minta hari ini jadi besok kan kadang mungkin. Artinya apa? Semua itu bertahap. Ulun yakin pemerintah ini ingin betul-betul memenuhi hak para penyandang disabilitas. Tetapi sementara proses itu masih berjalan, maka penuhilah dulu hak-hak kami secara kejiwaannya dulu. Ya, artinya seperti pelayanan yang bagus, tanggapan yang luar biasa, penyambutan keramahan yang itu yang kami harapkan. Karena di samping akses, yang utama itu responsivitasnya dulu, responsibility-nya dulu. Artinya ketika kami berada di suatu lingkungan itu dan direspon dengan baik dimanapun itu, mau di layanan kesehatan, mau di layanan kependudukan, kemanapun, ketika kami ada urusan ke sana, itu ketika kami direspon dengan baik, kami sudah merasakan suatu kenyamanan dan kami sudah merasa,
ternyata kehadiran kami ini tidak dipandang sebelah mata oleh mereka. Kenapa? Keramahan itu yang luar biasa. Sikap itu yang memang kami itu sebenarnya cari, memang itu dipenuhi ya, hak aksesibilitas terus dipenuhi, tetapi itu kan perlu proses ya. Sementara itu masih belum, maka pelayanan yang lain dulu, pelayanan secara ibaratnya ya kalau ibaratkan verbal dan non verbal tuh ya non verbalnya dulu lah. Maksudnya yang verbalnya dulu lah, yang kata-katanya dulu. Ya baru pemenuhan yang fisik-fisiknya. Itu jadi dengan seperti itu Pak, kami jadi merasa kayak ulun kan ke rumah sakit itu kayak masyarakat biasa jadinya, kayak seolah-olah tidak ada hambatan, dokter melayani dengan cepat, ada urusan di kasir pengambilan obat diantar, didampingi. Makanya deh, ulun tanpa pendamping ke rumah sakit itu serasa pakai pendamping karena luar biasa pelayanannya. Karena kenyamanan. Kalau layanan transportasi terutama udara jangan ditanya, itu sudah cukup bagus. Dan layanan-layanan yang lainnya pun ya bisa lah sambil ditanya-tanya lah sambil kita berkekesan. Nah, Pak Rian, ini kan kita ada di perpustakaan khusus disabilitas. Ya. Nah, boleh jadi hanya ada di Kalsel ini Pak lah. Nah, bolehlah informasikan ke kami Pak, apa kelebihan di perpustakaan disabilitas ini jadi ini bisa dinamakan itu Pak? Apakah ada kemudahan akses sendiri kah? Atau ada pemenuhan sarana sendiri kah yang menyebabkan ini bisa dianggap sebagai khusus yang bisa diakses oleh kawan-kawan di disabilitas? Secara fisiknya gedung ini dinamakan perpustakaan disabilitas karena memang dari bentuknya gedung ini memang memenuhi standar ya, terutama di luar tadi Pin bisa lihat ada ram dan handrailnya di situ plus guiding blocknya. Itu secara fisik sudah menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak itu benar-benar diperhatikan oleh perpustakaan Pak 6 ini. Ram dan guiding block dan handrailnya itu sesuai dengan ukurannya, ramnya kada terlalu curam, guiding blocknya memang di tengah, handrailnya di kanan kiri, artinya mudah. Nah, itu salah satu kelebihan kenapa ini dikatakan gedung disabilitas, perpustakaan disabilitas. Sampai ke dalam itu jalanan guiding block itu tetap disediakan untuk kami para difabel netra supaya apa? Supaya mengakses ke sana kemari di dalam gedung ini setidak-tidaknya mengurangi dulu ketergantungan dengan dituntun-tuntun oleh para petugas karena ada jalanan khususnya. Tinggal diceritakan misalnya dari awal masuk kalau mau belok ke kanan ke kamar mandi, kalau mau belok ke kiri ke tempat kursi-kursi misalnya kan. Nah, itu kan kami para difabel netra sudah paham sebetulnya. Sudah mengerti, jadi walaupun tidak dituntun dengan adanya jalanan ini sudah betul-betul pokoknya secara fisik gedung ini sudah layak dikatakan memang ini perpustakaan disabilitas, memang beginilah adanya karena ulun pernah ke Perpusnas juga begini, perpustakaan nasional, artinya segala aksesibilitasnya itu diperhatikan. Nah, berikutnya dari toiletnya di sini toiletnya besar ya, besar standar ya, bukan terlalu besar tapi standar dan besar sehingga ketika kita masuk ke dalamnya itu lega. Bahkan ukuran standarnya toilet disabilitas itu ketika kursi roda itu bisa berputar balik dengan leluasa. Nah, itu adalah toilet untuk kami para disabilitas. Di samping itu juga di dalam toilet itu ada handrailnya yang mengelilingi, jadi kami bisa berpegang-pegang untuk. Jadi kalau kami mau menemukan toiletnya itu tidak perlu langsung menabrak, tapi bisa pegang-pegang dulu, menelusuri nanti ketemu dengan apa yang kami cari. Ya, di samping itu toilet handrailnya itu juga bisa buat dipegang, buat yang kekuatan berdirinya agak kurang, ya kan? Atau ditaruh naruh tongkat misalnya untuk disabilitas fisik kan. Intinya toiletnya itu Pak besar. Ya, jadi toilet disabilitas besar standar ya. Karena kursi roda bisa putar balik. Nah, terus untuk yang lain itu secara fisik saya pikir itu sudah cukup ya untuk gedung ini dikatakan gedung perpustakaan disabilitas. Untuk yang lain di dalam gedung ini tersedia juga buku-buku braille. Buku-buku braille itu adalah buku khusus yang hanya kami para difabel netra yang bisa membacanya dengan huruf khusus yaitu huruf braille.
Jadi di ruangan ini disediakan buku-buku braille, bacaan-bacaan, apa-apa yang jadi ilmu pengetahuan itu disediakan, walaupun masih belum lengkap benar, tetapi ada ya bahan bacaan untuk bisa kita baca seperti novel-novel, cerita-cerita, resep-resep masakan, buku-buku ilmu tajwid dan sebagainya. Itu ada di dalam gedung ini, maka itu dikatakan gedung perpustakaan disabilitas. Ada lagi fasilitasnya di dalam sini itu nanti kaset CD yang ketika diputar itu menghasilkan buku suara atau buku yang berbicara, buku yang dibacakan. Hanya alat pemutarnya sampai saat ini di perpustakaan ini masih belum kunjung datang, tapi sudah dalam proses untuk pengadaannya. Kasetnya sudah ada, alatnya belum. Nah, alat buat pemutarnya. Nah, dan yang terakhir di sini ada beberapa buah komputer. Komputer itu sama seperti komputer bapak-bapak, hanya saja komputernya dilengkapi dengan pembaca layar, sehingga kami para difabel netra bisa menggunakan komputer ini dengan leluasa, dengan nyaman. Keyboardnya sama seperti keyboard biasa, ya tidak braille. Hanya memang di setiap keyboard itu disadari atau tidak, di semua keyboard itu pada huruf F dan J-nya ada tanda jendol. Nah, tanda itulah yang kami jadikan patokan untuk menyusun jari kami ketika harus ngetik 10 jari dan sebagainya, misalnya untuk bershortcut. Nah, jadi gedung perpustakaan disabilitas di PAL 6 ini memang gedung yang begitu layak, ya, yang begitu layak untuk kami para difabel mengaksesnya, karena di dalam gedung ini semuanya terpenuhi gitu, Pak. Aksesibilitasnya terpenuhi, terus fasilitas-fasilitas untuk kita menyerap ilmu pengetahuannya juga memadai. Nah, jadi semuanya terpenuhi, dan ini setahun ini baru ada di sini untuk seluruh Indonesia. Di perpustakaan nasional, pasti di perpustakaan nasional, dan kalau ada salah yang untuk di perpustakaan DKI Jakarta, Dispersif DKI. Nah, selain dari itu, ulun nggak tahu, mungkin masih ada di daerah lain belum dengar. Nah, karena yang ulun tahu baru 3 tempat itu. Dan untuk ke Perpusnas, ulun sudah pernah ke sana dan memang aksesibilitasnya itu luar biasa. Karena itulah yang jadi percontohan kan. Tapi yang bukan nasional, tapi jadi percontohan ya perpustakaan PAL 6 ini satu-satunya. Begitu. Yang dari DKI ulun belum pernah ke sana, tapi ya kemungkinan sih di sini kalau ulun rasa dari diri ulun pribadi ini betul-betul fasilitasnya itu diutamakan, terutama untuk aksesibilitasnya di gedung ini luar biasa gitu. Nah, harapannya mungkin nanti dari penyelenggara layanan publik juga kalau mau belajar bagaimana aksesibilitas, Pak ya, terhadap disabilitas, bisa aja datang ke perpustakaan PAL 6 ini, Pak ya. Mungkin untuk bisa melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya aksesibilitas itu diterapkan. Nah, mungkin sebelum closing statement nih Pak, saya ingin juga dapat informasi nih Pak, bagaimana respon kawan-kawan disabilitas terhadap adanya perpustakaan yang akses terhadap mereka, Pak. Respon mereka seperti apa? Respon luar biasa waktu launching, banyak diundang dan mereka datang dan mereka menikmatinya. Terkhusus dari kawan-kawan ulun yang sesama difabel netra, karena kalau difabel yang lain ulun kurang begitu paham. Tapi terkhusus untuk difabel netra, mereka tidak ada akses dan maksudnya tidak ada komen untuk masalah fisik aksesibilitasnya ini. Artinya semuanya sudah betul-betul terpenuhi. Hanya memang mereka mengkomen kelengkapan buku-buku braille-nya aja, tapi itu kan bertahap ya. Karena braille itu untuk pencetakannya juga ribet. Selain memakan waktu yang cukup lama, juga memerlukan tenaga ahli khusus. Nggak kayak print-print biasa gitu. Karena kertasnya beda, mungkin hurufnya juga beda, supaya di alih hurufnya tuh ketika di layar itu sebelum di print itu di layar harus betul-betul dilihat dulu betul nggak braille-nya tuh seperti ini. Karena kalau ada salah nanti salah juga di printnya dan kami akan salah mendapatkan bacaannya, informasinya. Itu jadi sepertinya para disabilitas insya Allah selain dari difabel netra juga ada yang berdatangan ke sini ya. Itu mereka sepertinya menyambut dengan baik dan antusias dan senang dengan adanya perpustakaan yang memperhatikan kami para disabilitas ini. Baik, ini karena waktu kita sudah mendekati akhir, mungkin ada closing statement nih Pak
harapan Bapak terkait dengan pelayanan publik, terutama untuk kawan-kawan disabilitas ke depan ini seperti apa, Pak? Harapannya kami betul-betul menginginkan ya bahwa pemerintah ini betul-betul memenuhi hak-hak kami ya, berbagai hak dari kami para disabilitas, terkhusus juga layanan aksesibilitasnya pada layanan publiknya, ya kan, di berbagai instansi pemerintah. Kami memohon dengan sangat untuk hak-hak kami itu dipenuhi ya, minimal sedikit-sedikitnya. Kalau tidak bisa memenuhi hak-hak untuk aksesibilitas itu secara fisik, ya secara keramahan lah dulu, responnya lah dulu. Kami mohon diperbaiki supaya ketika kami berkunjung ke layanan-layanan itu, kami betul-betul bisa menikmati layanan tersebut dengan baik tanpa adanya hambatan. Hanya memang karena hak-hak ini juga kami perlukan, ya tolonglah untuk sedikit-sedikit atau setidak-tidaknya diperjuangkan untuk dipenuhi, walaupun itu semua memerlukan proses, dipenuhi sebagaimana tupoksinya masing-masing. Untuk kami para difabel netra dan difabel fisik itu diberikan jalan-jalan yang akses ya, karena kayak jalanan ram itu kan untuk disabilitas yang fisik juga, kami para netra juga ya, handrail kami para netra, guiding block itu kami para netra, itu harus dipenuhi secara fisik bangunannya. Toilet disabilitas juga dipenuhi supaya kami para disabilitas kalau ke toilet juga kada masalah. Nah, lalu selain dipenuhi yang fisiknya, juga dipenuhi juga untuk keutamaan, maksudnya kenyamanan kami para disabilitas itu, nah untuk kalau misalnya ada yang memerlukan antrian-antrian, nah kami mohon, bukannya kami tidak mau mengantri, tetapi kami para difabel ini kan juga ada waktu-waktu yang ya sama-sama bekerja sih, kita hidup di dunia ini, tapi kami agak sedikit lebih berjuang dan lebih bersusah payah, sehingga kami memohon ketika kami masuk dalam antrian, mudah-mudahan bisa dikecualikan agar kami dapat mendapatkan pelayanan bisa lebih cepat. Seperti contoh di Disduk Capil itu ada loket disabilitas di situ. Itu adalah salah satu hal yang membuat kami merasa nyaman ketika kami ke sana. Kami tidak mengantri, tapi kami duduk atau dilayani di loket khusus itu, supaya segala keperluan kami itu terpenuhi. Nah, terus instansi-instansi yang ingin mengambil percontohan secara fisik bagaimana itu gedung yang akses disabilitas, bisa datang ke perpustakaan PAL 6 ini untuk melihat, meninjau secara langsung bahwa beginilah gedung yang akses dengan disabilitas. Tapi yang paling utama, karena tidak mungkin kan mereka buat gedung tuh sama seperti ini kan, tidak mungkin, tetapi yang paling utama tuh ketika mau membuat atau mau memberikan kami akses dalam layanan publiknya, itu bisa dilibatkan juga kaminya, dipanggil kaminya, misalnya kalau ada kantor apa yang ingin menyediakan hak disabilitas, libatkan kami, beri kami kesempatan untuk mengakses di sana. Apa yang kurang pasti nanti kami akan memberikan solusi-solusinya, terutama juga yang perlu diperhatikan untuk layanan bahasa isyarat juga harus cepat tersedia, harus cepat ada tenaga ahlinya dalam setiap instansi, karena barangkali ada dari para difabel yang tuli mengakses instansi tersebut, kalau tidak ada yang bisa bahasa isyarat kan kasihan, mereka jadi merasa terkucilkan juga. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Ini kalau kita mau diskusi mungkin lebih panjang daripada ini lagi ya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi informasi seperti itu, bagaimana gambaran terkait dengan aksesibilitas pelayanan publik kita. Saya Rujalin Nur dan Ulun Beni Sanjaya memohon maaf jika di dalam podcast kami ini terdapat kesalahan dan kehilafan dalam pembawaannya. Mudah-mudahan pelayanan publik kita semakin baik. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.